ya. Kebalik. Masih aja nih lawak nih, film action nih, film action. Oh, siap semuanya, sehat ya. Sehat dong. Siap. Mas Denso, boleh dong dikasih tahu sama teman-teman di sini apa sih sebenarnya perbedaan yang paling signifikan yang kamu rasakan dari main film terus sekarang jadinya film animasi? Oh, perbedaannya. Tadi udah dapat gambaran ya. Jadi voice actor itu beda sama dubbing. Itu saya baru paham pada saat saya eksekusi. Terus semua hal itu ada bunyinya. Ada bunyinya. Bunyi suara diam, bunyi suara nengok. Jadi semua ada bunyi aja kalau kita nengok, nengok. Jadi pas pertama tuh saya disuruh nengok ya saya nengok kayak gitu. Suara nengok, suara nengok. Suara nengok gimana? Boleh dicontohin nggak sih Mas suara nengok gimana sih? Oh gitu. Ada macam-macam, ada nengok kaget, gitu. Ada mungkin nengoknya nengok ngelihat mantan. Jadi semua tuh ada suaranya. Dan itu bikin kita jadi kayak kita harus mulai dari nol lagi deh gitu. Tapi buat kami itu seru banget karena kita dapat satu experience yang memang kita belum pernah. Jadi kita excited banget sampai suaranya Mas Doni Damara ini hilang. Hilang suaranya beneran. Saking udah all out banget gitu ya. Iya, hari pertama tuh Bramantia ya namanya. Itu suaranya kan wah gagah gitu. Hari kedua lebih ke Cipmang gitu. Bramantia kenapa jadi begini suaranya? Ternyata tenggorokannya geser hari kedua ya. Kitanya agak kusut. Jadi emang sesulit itu dan yang lebih sulit lagi ternyata kita kan tidak ada visual. Jadi kita harus bermain sama imajinasi. Ini nih orang aneh-aneh semua. Ada yang dia lompat ke atas meja, beneran. Untuk mendapatkan benar-benar ekspresi soul dari. Memang kalau sama aktor emang begitu. Keren. Iya, jadi emang benar-benar totalitas. Jadi kalau kalian dengar dari suaranya tadi, kenapa kalian bisa ngerasain mungkin emosinya? Karena memang pemainnya tuh ngeluarin emosinya benar-benar. Dan yang paling sulit lagi adalah bagaimana memvisualkan itu. Jadi kita kasih aplaus dulu untuk para animator kita, terutama Mas Daryl yang memang berkecimpung di sini lama banget. Saya pikir beliau bilang sekitar setahun, ternyata hampir 2 tahun ya Mas ya. 2 tahun loh dia di depan gambar itu sembari nyemil ya kan. Tolonglah gitu ya, ditonton ya nanti ya. Iya tuh, jangan sampai nggak ditonton ya. Tapi kalau berbicara tentang Panjinya deh, waktu itu gimana tuh cara mendalami si karakter Panjinya? Oh, karakter saya di sini sebenarnya lebih ke fontnya ya. Fontnya ya. Font Arial Bold. Kalau karakter Panji sebenarnya saya udah tahu lama karena usia saya kan termasuk Highlander ya. 68 kemarin Panji 68 ya. Saya 67 waktu itu. Ibu saya baru lahir kayaknya. Jadi kebetulan Panji itu kalau buat angkatan saya itu udah melekat banget di hati karena kita sering baca di beberapa artikel, di koran ataupun di bukunya langsung. Dan tokoh Panji itu sendiri memiliki keistimewaan karena buat saya dia tuh Marvel pertama. Kalau istilah saya, Marvel pertama dan dia ada tuh di setiap zaman. Dan itu yang bikin saya merinding ketika saya ditawarin, saya bilang ya bener, jangan saya lah gitu, tapi sembari saya kontrak gitu. Karena biar gimana juga BU ya kan? Karena nggak nyangka bisa memainkan sosok yang buat saya kalau ini dibikin live actionnya, semoga amin ya dari film ini ya, ya ayolah nonton biar untung biar kita bikin live actionnya ya, gitu karena modalnya gede banget. Dan buat kalian tahu ya untuk bikin beginian doang animasi itu angkanya nggak kecil sama sekali. Angkanya nggak kecil, bahkan mungkin bisa lebih mahal daripada kalau kita bikin film drama yang kalian nonton gitu. Dan semoga dari film ini, dan terima kasih banyak untuk Falcon dengan komitmennya, karena saya tahu banget bikin film kayak begini tuh gambling. Kadang-kadang bisa dihitung di atas kertas kemungkinan pasti rugi, tapi Falcon selalu punya komitmen bahwa kalau nggak ada yang mulai, terus bagaimana kita berkembang gitu. Bukan hanya masalah angka nih, tapi bagaimana kita start sesuatu untuk apa? Untuk anak bangsa, supaya kita punya karya dan kita bisa catch up dengan kemajuan yang sudah ada di luar sana. Jadi applause juga untuk Falcon. Dan terutama untuk Pak Hans yang sudah menemukan karakter ini, terima kasih banyak. Saya terharu banget kalau saya dikasih kesempatan. Soalnya dari dulu saya pengen main jadi film itu, aktor film action. Oh keren. Gak pernah dipanggil cuma. Sama ya Wak ya. Tapi kan akhirnya walaupun suaranya aja kalau di sini ya. Gak apa-apa. Boleh nggak nambahin? Boleh dong. Saya kebetulan mengalami film yang harus dubbing. Jadi perbedaannya sebetulnya adalah
ketika kita dubbing kita ngelihat mulut Mm-mm. dan kita mengisi suara. Mm-mm. Nah, kalau di sini ini yang saya kepengen nambahin susahnya. Di sini itu kita kayak main sandiwara radio. Wah, zamannya Pak D banget nih. Iya, Suara jadi radio. jadi apa? Jadi kita ini yang sulitnya menurut saya. Membuat karakter itu dari suara. Hmm. Kalau dulu dubbing itu kita hanya ngikutin lip sync ya. Iya. Kalau ini sekarang selain kita harus bersuara, karena yang dibuat gambar itu mengikuti suara. Jadi kalau dulu dubbing itu gambar kita ikutin suaranya, artinya suara mengikuti gambar. Yep. Kalau ini sekarang gambar mengikuti suara. Jadi ini kesulitannya. Kita harus berkarakter walaupun cuma ngisi suara gitu. Oke. Itu Susah. pengen Wow. nambahin. Itu yang mungkin Iya, itu lebih sulit ya, lebih sulit lagi gitu. Dan Oke. ya itu makanya tadi saya bilang SDM animator di sini banyak banget. Kalau kita para aktor nggak bisa ngimbangin mereka, kalau kita nggak bisa support mereka, bahkan penonton semua bangsa ini nggak bisa support mereka, kasihan banget bangsa ini gitu ya. SDM yang banyak tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa dikasih kesempatan untuk berkarya. Karena kalau kita mau maju ya kita harus maju sama-sama. Tepuk tangan untuk kita semua. Betul.